Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Bersyukur pada Allah, Tuhan semesta alam. Salam salam pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya Doni Rawan Saragi, saya akan menjelaskan materi matematika dalam pembahasan program linear. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nilai optimum fungsi objektif. Nah, dalam program linear kita bisa menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan 3 cara. Yang pertama dengan metode uji titik sudut, yang kedua dengan metode garis selidik, yang ketiga dengan metode simplex. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas dengan metode uji titik sudut. Kita bahas langsung ke soal. Contoh, luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan adalah 360 meter kuadrat. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan seluas 6 meter kuadrat dan 24 meter kuadrat. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan penghasilan maksimum tukang parkir jika biaya parkir sebuah mobil Rp20.000 dan sebuah bus Rp50.000 dengan tidak ada pergantian kendaraan. Nah, jadi yang mau kita cari adalah penghasilan maksimum tukang parkirnya, dengan catatan bahwasanya kendaraan tidak ada silih berganti begitu, berarti hanya 1 kali parkir. Baik, kita bahas. Ini soal yang kita sajikan tadi. Nah, dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif, kita akan misalkan terlebih dahulu. Di sini ada pembahasan kita adalah mobil dan bus. Maka mobil kita misalkan sebagai X dan bus kita misalkan sebagai Y. Oke. Kita buat tabel pembantu. Dalam tabel pembantu ada mobil, ada bus. Nah, dari soal kan kita ketahui nih bahwasanya yang tersedia lahannya adalah 360 meter kuadrat. Maka kita buat di sini persediaan. Nah, selain itu kita buat lahan, luas lahannya. Kita buat juga di sini ada tadi berbicara menampung 30 kendaraan ya, maka di sini daya tampung. Dan yang terakhir adalah biaya parkirnya. Ini tadi. Nah, mobil, luas lahan yang dibutuhkan mobil untuk parkir adalah 6 meter kuadrat. Maka di sini kita buat 6. Untuk bus, dia butuh lahan seluas 24 meter kuadrat. Maka di sini 24. Dan lahan yang tersedia itu adalah 360 meter kuadrat dari sini, ya. Maka di sini kita buat 360. Nah, daya tampungnya tadi kan tidak ada dijelaskan mobilnya berapa daya tampungnya, busnya berapa, karena tidak ada dijelaskan, maka kita buat saja di sini 1, di sini juga 1. Nah, untuk secara keseluruhan daya tampungnya adalah 30 kendaraan. Maka di sini kita buat 30. Kecuali nanti kalau dijelaskan dalam soal mobil itu 6 dan busnya maksimal 10 gitu. Maka di sini kita buat 6, di sini 10. Tapi dalam permasalahan kali ini karena tidak dijelaskan daya tampungnya berapa mobil dan berapa bus, maka kita buat 1-1. Biaya parkir, sebuah mobil tadi parkir dengan harga Rp20.000 dan untuk busnya Rp50.000 di sini. Nah, dari sinilah kita bisa menyelesaikan permasalahan ini nantinya. Yang pertama, kita akan tentukan dulu fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kita ambil dari biaya parkirnya. Oke, jadi 20.000 itu harga dari biaya parkir mobil, maka kita buat 20.000 X karena X-nya tadi adalah mobil. 50.000 itu adalah untuk bus, maka 50.000 Y. Inilah fungsi objektifnya. Kita juga di sini bisa dapatkan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya yang pertama 6 itu kan X tadi dan 24 itu Y, maka 6X tambah 24Y lebih kecil sama dengan 360 nih.
6X tambah 24Y kecil sama dengan 360. Dari mana kecil sama dengan? Karena dalam soal diketahui bahwasanya lahan parkir yang tersedia adalah 360 meter kuadrat. Nah, kenapa harus tandanya lebih kecil sama dengan? Kalau lahan parkirnya 360 meter kuadrat, apakah boleh kita parkir untuk lahan lebih dari 360? Maka tidak boleh. Berarti tandanya kalau lebih besar itu tidak boleh. Apakah boleh kita parkir dengan lahan seluas 350 meter? Boleh kan? Kenapa? Karena masih ada lahannya, masih ada lahan yang tersisa. Jadi tanda lebih kecil boleh. Kalau kita gunakan 360 meter kuadratnya semuanya sebagai lahan parkir, apakah boleh? Maka itu juga boleh. Maka yang boleh kita gunakan adalah lebih kecil dari 360 atau sama dengan 360. Maka dari situlah kita buat di sini tanda kecil sama dengan 360. Nah, kendala yang kedua ini 1X, jadi kita tulis X saja, ini juga Y saja. Yang tersedia lahan parkirnya itu hanya dapat menampung 30 kendaraan. Kalau dikatakan hanya dapat menampung, hanya dapat memuat tidak lebih dari 30 kendaraan, apakah kita bisa memuat 31 kendaraan? Maka tidak bisa. Berarti yang lebih besar dari 30 tidak boleh. Apakah bisa kita muatkan di situ 30 kendaraan? Bisa kan? Karena masih 30. Berarti tanda sama dengan masih boleh kita gunakan. Apakah bisa kita muatkan di situ parkir 29 kendaraan? Bisa dong. Kenapa? Karena masih sebatas di bawah 30 kendaraan. Masih ada sisa 1 kan begitu. Berarti kita bisa gunakan tanda lebih kecil sama dengan. Artinya lebih dari 30 kendaraan tidak boleh. Yang boleh itu adalah lebih kecil dari 30 atau sama dengan 30. Nah, kendala yang terakhir adalah X dan Y itu besar sama dengan 0. Kenapa besar sama dengan 0 di sini? X itu mobil, Y itu bus, artinya paling tidak di situ tidak ada mobil yang terparkir atau bus yang terparkir. Nah, kapan dia sama dengan 0? Ketika mobilnya tidak ada parkir. Berarti X sama dengan 0. Kapan dia Y sama dengan 0? Ketika busnya tidak ada parkir. Apakah bisa lebih besar dari 0? Ya bisa dong. Bisa 1, 2 dan seterusnya. Nah, apakah boleh negatif? Tidak mungkin, karena mobil itu tidak mungkin parkir bernilai negatif. Busnya juga demikian. Maka tandanya di sini adalah X dan Y-nya itu harus besar sama dengan 0. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, fungsi kendala kita 6X tambah 24Y kecil sama dengan 360. Untuk menentukan titiknya, kita misalkan saja dia jadi sama dengan. Nah, agar lebih mudah perhitungannya kita sederhanakan. 6X tambah 24Y ini kan bisa kita bagi. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6 ya. Maka 6X bagi 6 dapat X, 24Y bagi 6 dapat 4Y, 360 bagi 6 dapat 60. Maka yang di atas kita bisa ganti menjadi X tambah 4Y sama dengan 60. Maka ketika X nya sama dengan 0, ini kita buat di awal dulu, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita isi di sini dan ini ya. Ketika X nya sama dengan 0, berapa nilai Y nya? Kan itu yang mau kita cari ini kan. Nah, kita buat dulu X tambah 4Y sama dengan 60. Maka X nya kita ganti jadi 0. Maka X sama dengan 0 kita ganti di sini, tinggallah dia 4Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 per 4. Ya kan? 0 tambah 4Y kan 4Y. Maka tinggallah 4Y sama dengan 60. Sehingga Y sama dengan 60 per 4. Maka Y sama dengan 15. Maka kita buatlah di sini 15. Sehingga koordinatnya adalah 0,15. Oke ya. Sekarang Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka kita gantikan nilai Y-nya jadi 0. X tambah 4 kali 0, ya kan? Karena di sini 4Y, 4 dikali Y. Y-nya kita ganti 0, maka 4 kali 0 di sini. Jadi 4 kali 0 adalah 0, tinggallah X sama dengan 60. Karena
4 kali 0-nya adalah 0. Maka di sini X-nya sama dengan 60. Di sini juga koordinatnya adalah 60,0. Oke, kita dapat dari kendala yang pertama. Sekarang kita beranjak ke kendala yang kedua. X tambah Y sama dengan 30. Di awal sama, kita buat dulu X dan Y-nya sama dengan 0. Maka ketika X sama dengan 0, kita gantikan X tambah Y sama dengan 30. Maka kita ganti X-nya jadi 0. Oke ya. Jadi 0 tambah Y sama dengan Y, ya kan? Dapatlah Y sama dengan 30. Maka kita buat di sini Y sama dengan 30. Maka koordinatnya adalah 0,30. Nah, sekarang kita ganti Y-nya yang sama dengan 0, ya kan? Nah, tadi kan X tambah Y sama dengan 30. Y-nya kita ganti jadi 0. Maka X tambah 0, Y-nya jadi 0. X tambah 0 sama dengan 30. X tambah 0, X kan? Maka tinggallah X sama dengan 30. Sehingga dapatlah di sini nilai X-nya sama dengan 30, koordinatnya 30,0. Oke. Tabel pembantu sudah, ini kita gunakan untuk menggambar grafiknya. Baik, ini tabel yang tadi nilainya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau gambar grafiknya dalam koordinat kartesius. Yang pertama kita buat sumbu X, sumbu Y. Nah, tadi kita sudah dapat nih dari yang pertama 0,15. 0,15 berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 15, ya kan? Maka kita buat pada sumbu Y-nya sini, ini Y-nya 15 ya. 60,0 berarti X-nya 60, Y-nya 0. Maka dia disumbu X karena X-nya 60. Maka di sini X-nya bernilai 60. Oke. Selanjutnya, kita tarik garis di antara kedua titik tadi. Oke. Yang pertama tadi 0,15, yang kedua 60,0, maka ini adalah garis dari persamaan tadi X tambah Y sama dengan 60. Nah, yang kedua, dari X tambah Y sama dengan 30 tadi, maka kita buat gambar di koordinat kartesiusnya 0,30. Ya, 0,30 berarti X-nya 0, Y-nya 30. Maka di sini kita buat 30. Yang kedua 30,0 berarti X-nya 30. X-nya 30. Kita buat di sini 30. Maka kita tinggal hubungkan titik 0,30 dengan 30 ini. Tarik garis dari sini. Nah, ini adalah garis yang menghubungkan kedua titik tadi. Sehingga apa? Kita bisa tentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan dulu daerah arsirannya. Dari yang pertama tadi, yang ini, tadi kan pertidaksamaannya X tambah Y kecil sama dengan 60. Kalau tandanya lebih kecil sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah ke kiri dari garis. Ini kan garisnya tadi, garis yang pertama. Maka ke kirinya adalah ini kan? Ini sebelah kirinya dan ini sebelah kirinya. Maka kita arsir daerahnya di sini. Oke. Inilah daerah arsiran untuk X tambah 4Y kecil sama dengan 60. Yang kedua, X tambah Y kecil sama dengan 30. Berarti yang diarsir adalah ke kiri garis ini dong. Nah, berarti yang diarsir adalah ini dan ini, ya kan? Maka kita arsir. Oke. Maka sudah ada daerah penyelesaiannya. Karena di sini ada dua pertidaksamaan, berarti mana daerah yang terkena dua kali arsir, itulah daerah penyelesaiannya. Tadi kan arsiran yang pertama ini. Maka yang kena arsir adalah daerah ini dan ini, ya kan? Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, daerah penyelesaiannya kan sini, ini dan ini. Maka daerah yang kena dua kali arsir adalah ini kan?
maka inilah yang menjadi daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut. Ini kita arsir. Oke, kita buat warna biru di sini. Inilah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya ini berbentuk segi 4, ya. Maka kita buat titik di setiap titik sudutnya. Kita buat di sini A. Kita buat di sini B misalnya. Di sini kita misalkan dengan C. Di sini kita misalkan dengan D. Berarti ada titik A, B, C, D. Karena kita gunakan metode uji titik sudut. Oke. Maka si A koordinatnya adalah 0,0 di sini ya. 0,0. Maka kita buat A itu 0,0. B-nya koordinatnya di sini adalah 30,0, ya kan? X-nya 30, Y-nya 0. Maka di sini 30,0. Si C koordinatnya kita belum tahu nih. Kenapa? Kita belum tahu titik potong antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Dan si D kita sudah dapat 0,15. X-nya kan di sini 0, Y-nya 15. Maka di sini 0,15. Berarti apa yang belum kita dapatkan? Yang belum kita dapatkan adalah koordinat dari titik C. Maka kita cari dulu koordinat titik C dengan eliminasi substitusi persamaan 1 dan 2. Baik, persamaan 1 tadi X tambah 4Y sama dengan 60. Ya, yang ini persamaan kedua kita adalah X tambah Y sama dengan 30. Maka kita eliminasi. Kita kurangkan X. Sini X dikurang X, maka habis. Tinggallah 4Y dikurang Y sama dengan 3Y. 60 dikurang 30 sama dengan 30, ya. Maka Y sama dengan 30/3. Maka Y sama dengan 10. Oke, kita dapat nilai Y sama dengan 10, maka kita tuliskan di sini Y-nya 10. Oke. Sekarang kita cari nilai X-nya. Maka kita tinggal substitusi karena sudah dapat nilai Y. Substitusi X ke persamaan 2. Kita ambil salah satu persamaan, 1 atau 2 boleh sama saja ya. Tapi karena persamaan 2 lebih simple, lebih sederhana, kita ambil dari persamaan 2-nya. Maka X tambah Y sama dengan 30 persamaan 2-nya. Kita gantilah nilai Y menjadi 10. Maka X tambah 10 sama dengan 30, sehingga X sama dengan 30. 10 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif. Jadi 30 dikurang 10. Maka X sama dengan 20. Maka kita buatlah di sini X-nya 20. Berarti si C udah dapat dong, 20,10. Oke, kita lanjut. Fungsi objektifnya tadi kita sudah dapat tuh, 20.000 X tambah 50.000 Y. Nah, dengan koordinat si A tadi 0,0, maka kita gantikan. Kan di sini 20.000 X. X yang dari koordinat ini adalah 0. Ini kan? Maka 20.000 kali 0 tambah 50.000 Y. Maka Y-nya kita ganti 0 karena di sini juga 0. Maka 20.000 kali 0 tambah 50.000 kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang koordinat si B. Yang B kita ambil. Nah, B-nya 30,0. Maka 20.000 X-nya kita ganti jadi 30 karena di sini X-nya bernilai 30. Tambah 50.000 dikali Y-nya adalah 0. Maka 50.000 kali 0 0. 20.000 kali 30 adalah 600.000, ya. Oke, yang C 20,10. Maka X-nya kita ganti jadi 20. Karena di sini X-nya 20. Y-nya kita ganti 10. Maka 20.000 dikali 20 adalah 400.000. Dan 50.000 kali 10 adalah 500.000 ya. 400.000 tambah 500.000 hasilnya 900.000. Oke, terakhir si D. Koordinatnya 0,15. Maka X-nya kita ganti 0 dari sini ya. 50.000 Y-nya kita ganti dengan 15 dari sini, maka dapatlah tinggal 50.000 kali 15 sama dengan 750.000. Maka kita kan tadi mencari, pertanyaannya tadi adalah penghasilan maksimum.
Kalau ditanya penghasilan maksimum, berarti penghasilan terbesar. Maka penghasilan maksimum tukang parkir dengan tidak ada pergantian kendaraan adalah mana yang maksimum? Ini 0 rupiah, ini 600 ribu rupiah, ini 900 ribu rupiah, ini 750 ribu rupiah. Berarti ini dong, ini kan 900 ribu rupiah. Maka inilah penghasilan maksimum tukang parkir senilai 900 ribu rupiah. Dengan catatan bahwasanya banyak mobilnya adalah 20 dan banyak busnya adalah 10. Oke, dari sini. Jadi kalau ditanya maksimum 900 ribu rupiah, banyak mobilnya berapa? 20, banyak busnya 10. Kita ambil dari koordinatnya. Baik, sekian. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.